Halo sobat, makasih nih kalian udah mau nonton di channel ini. Kali ini kita akan lanjutkan keseruan dari video sebelumnya, yang dimana kakek Namek mengatakan kepada Granola kalau dahulu mereka diselamatkan oleh seorang Saiyan bernama Bardock. Karena hal itu membuat Granola menjadi terkejut. Lalu bagaimana kelanjutannya? Yuk kita saksikan di video kali ini. Pada chapter kali ini diperlihatkan masa 40 tahun lalu dari planet Cereal sebelum kedatangan dari bangsa Saiyan yang diceritakan oleh kakek Namek itu, yang dimana kehidupan para bangsa Namek dan bangsa Cerelian sangatlah akrab, dan saling membantu satu sama lain. Namun pada suatu malam yang diterangi bulan purnama, para bangsa Saiyan pun datang dan langsung berubah ke wujud kera raksasa mereka akibat dari bulan purnama itu, dan menghancurkan kota beserta isinya termaksud bangsa Namek dan Cerelian. Dan kakek Namek itu diberikan Dragon Ball oleh Namek yang berbadan besar untuk diamankan karena hanya dialah satu-satunya Namekian yang tersisa dan Namek berbadan besar itu pun meninggoy, sedangkan para Cerelian yang lain terus melakukan perlawanan kepada para Saiyan itu. Yang kemudian salah seorang patua dari Cerelian mengatakan kepada Cerelian yang lain untuk menghancurkan bulan, yang kemudian orang itu pun langsung menembak bulan itu, dan alhasil ia pun berhasil menghancurkannya, sehingga membuat para bangsa Saiyan kembali ke wujud normal mereka kembali. Namun Cerelian itu langsung dibunuh oleh salah seorang Saiyan yang ada di belakangnya. Sedangkan Bardock berada di rumah yang terdapat Granola dan ibunya, karena sebelumnya ia yang sempat melihat mereka berdua ketika masih dalam wujud nyomet raksasanya. Ibu Granola yang sedang memeluk Granola yang pingsan akibat melihat Bardock yang sebelumnya masih dalam wujud nyomet raksasa, dan ia pun langsung menyerang Bardock dengan tembakan energi, namun tembakannya itu hanya menyerempet lengan kiri Bardock saja. Bardock yang melihat ibu Granola itu sontak membuatnya ingat kepada istrinya. Yang dimana istrinya itu memarahinya karena pergi terlalu lama, akibatnya ia telah melewatkan kelahiran dari Goku. Dan ibu Goku itu mengatakan kepada Bardock kalau Goku sedang berada di dalam inkubator, dan ia meminta Bardock mencarikan nama untuk anak mereka itu. Dan Bardock pun memberikan nama anak mereka itu dengan nama Kakarot. Dan kembali ke Bardock yang sedang melihat ibu Granola yang sedang memeluk Granola yang sedang pingsan itu, terlihat ibu Granola itu ketakutan bercampur marah. Dan tiba-tiba datanglah rekan dari Bardock untuk memberitahunya kalau misi mereka telah selesai dan sekarang mereka diperintahkan untuk kembali, dan Bardock berkata kepadanya untuk kembali duluan, karena ia yang akan tinggal sebentar untuk mencari yang masih hidup. Dan rekannya itu pun pergi lalu berkata kepada Bardock untuk tidak terlalu lama karena Frieza akan segera datang ke planet ini. Lalu Bardock pun mencoba untuk memindai di sekitar dengan bantuan alatnya itu, dan diketahui bahwa yang tersisa hanyalah Granola dan ibunya saja. Namun tiba-tiba ia mendeteksi ada pergerakan di pegunungan, namun tingkat kekuatannya hanya sebesar 5 saja sehingga ia menyangka kalau itu hanya hewan saja, tetapi ketika terus ia deteksi diketahui kalau pergerakannya terlalu teratur, karena hal itu ia yakin kalau itu bukanlah hewan. Dan benar saja, kalau itu adalah kakek Namek yang berada di dalam rumah untuk menyembunyikan Dragon Ball. Kakek Namek yang sedang menyembunyikan Dragon Ball itu tiba-tiba ia menyadari kalau ada yang sedang mendekat. Karena itu ia pun mencari posisi yang bagus di samping pintu untuk bersiap-siap menghantam siapapun yang masuk dengan tongkatnya itu. Dan ia yang melihat ada yang masuk tanpa menunggu jeda, langsung menghantam ke arah orang yang masuk itu. Namun bukan Bardock namanya kalau tak dapat menahan serangan itu, kakek Namek yang serangannya itu dapat ditahan dengan mudahnya ia malah menjadi ciut dan ketakutan. Namun ia yang melihat Bardock membawa Granola dan ibunya terlihat senang karena tak menyangka kalau masih ada yang selamat dari bangsa Cerelian. Lalu ibu Granola mengatakan kepada kakek Namek itu, apakah mereka dapat berlindung di tempat ini untuk sementara waktu? Lalu kakek Namek itu menjawab tentu saja boleh, yang kemudian ia pun memperkenalkan namanya adalah Monaito. Lalu Bardock berkata kepada mereka kalau Frieza akan segera datang jadi tetaplah sembunyi di luar jangkauannya. Sedangkan kakek Namek itu terlihat masih tak percaya kalau mereka malah diselamatkan oleh seorang Saiyan lalu bertanya kepadanya, apa yang sedang kau rencanakan? Namun Bardock mengatakan, aku hanya ingin melakukannya saja, dan aku akan segera pergi, kalian tetaplah hidup selama kalian bisa. Yang kemudian Bardock pun pergi dari tempat itu, namun kakek Namek itu yang melihat Bardock pergi berkata setidaknya kau memberitahu namamu. Lalu dijawab kalau namanya adalah Bardock.
yang kemudian Shin pun kembali ke masa sekarang, yang dimana kakek Namek itu bertanya kepada Goku, apakah dia memiliki keluarga yang bernama Bardock karena melihat Goku mirip dengan Bardock itu. Namun dijawab oleh Goku kalau dia tidak mengetahuinya karena ia yang dibesarkan oleh kakek Gohan di bumi, jadi dia tak tahu banyak soal bangsa Saiyan. Lalu Vegeta berkata kepada Goku kalau Bardock itu adalah ayahnya, karena perkataan dari Vegeta itu sontak membuat Goku Granola dan kakek Namek itu terkejut-kejut aduhai. Karena mereka tak menyangka kalau Goku adalah anak dari seorang Saiyan yang menyelamatkan mereka di masa lalu. Lalu Granola berkata kenapa ibunya masih tidak selamat, dan kakek Namek itu melanjutkan ceritanya. Ketika Bardock yang akan pergi itu, ia menawarkan untuk menyembuhkan luka yang ada di lengan Bardock. Bardock yang melihat teknik pengobatan yang dimiliki oleh kakek Namek itu lalu memujinya. Kakek Namek itu berkata, dia yang berbakat bahkan bisa memulihkan energimu dengan sekejap mata, tetapi aku harus mengumpulkan semua tenaga untuk menyembuhkan sebuah goresan saja. Namun tiba-tiba alat Bardock pun mendeteksi kalau di sekitar mereka terdapat orang lain, dan benar saja ketika dicek, ternyata terdapat Elec dan adik-adiknya yang sedang berada di dekat mereka. Lalu kakek Namek bertanya kepada Bardock tentang mereka. Dan dijawab oleh Bardock, kalau mereka para Hitter bertindak sebagai perantara untuk planet yang dikuasai oleh Frieza, intinya mereka adalah broker, sepertinya mereka sudah mengincar planet ini, memperlakukan planet seperti barang untuk jualan. Sedangkan Elec yang telah melihat kalau para bangsa Namek dan Cerelian telah dihabisi, ia pun mengatakan kepada adik-adiknya untuk memberi kabar ke para Sugarian dan mulai untuk menegosiasi harga, dan Maki bertanya kepada Elec, apakah mereka akan menjual mahal planet ini kepada para Sugarian? Dan dijawab oleh Elec, kalau setelah mereka menata planet ini, dia akan menjualnya tidak kurang dari 100 miliar pol. Lalu Oil bertanya kepadanya bagaimana dengan bagian dari pasukan Frieza, lalu Elec mengatakan untuk memberikan 10% saja kepada pasukan Frieza itu. Lalu terlihat Ibu Granola yang mendekat ke arah Bardock dan kakek Namek itu karena penasaran dengan apa yang sedang mereka lihat, namun kakek Namek itu berkata kepada Ibu Granola untuk pelan-pelan dan berhati-hati agar tidak ketahuan. Namun tiba-tiba Granola kecil yang telah sadar dari pingsannya keluar untuk mencari ibunya, dan tidak diketahui oleh ibunya Bardock dan kakek Namek itu, sehingga ia yang melihat Bardock yang seorang Saiyan itu langsung berteriak. Sontak membuat Bardock dan yang lainnya pun kaget karena teriakan Granola kecil itu, karena hal itu membuat kakek Namek pun harus menidurkan Granola dengan menggunakan jurusnya. Namun teriakan dari Granola tadi telah membuat Elec dan adik-adiknya menyadari kalau ada seseorang di sana yang kemudian mereka pun mendatangi asal teriakan itu. Bardock yang melihat kalau Elec dan adik-adiknya menuju ke arah mereka, ia pun meminta jubah milik kakek Namek untuk ia pakai, dan Bardock berpura-pura kalau dia baru saja menemukan kakek Namek dan Ibu Granola yang telah bersembunyi di tempat ini. Elec yang mengetahui kalau orang yang berjubah itu adalah pasukan Frieza langsung mengatakan untuk membunuh mereka itu, namun Bardock mencoba untuk mencari alasan dengan berkata kalau orang Namek itu tadi telah menggunakan kekuatan aneh dan lebih baiknya kalau untuk memeriksanya dahulu. Namun Elec malah mengeluarkan senjatanya dan langsung menembaki Ibu Granola. Bardock yang melihat Ibu Granola yang ditembak itu menjadi marah dan langsung berbalik badan dan menyerang Elec, akan tetapi gas dengan cepat mengaktifkan perisainya untuk melindungi mereka. Setelah ledakan akibat serangan Bardock tadi selesai, Bardock dan yang lainnya telah tidak ada lagi di tempat itu yang dimana mereka telah melarikan diri dan telah bersembunyi di dalam hutan. Lalu kakek Namek itu sedang berusaha untuk menyembuhkan Ibu Granola, namun sayangnya ia tak dapat menyembuhkannya. Dan kakek Namek itu bertanya kepada Bardock apa yang akan dia lakukan sekarang, namun Bardock hanya berkata, kalau para Hitter pasti akan mencari mereka. Dan benar saja yang dimana Gas akan mencari mereka, namun sebelum itu Elec mengatakan kepada Gas untuk menyelesaikannya sebelum Frieza datang, sedangkan dia Maki dan Oil akan bersiap untuk bertemu dengan Frieza. Lalu Shin pun berganti di masa sekarang, yang dimana Elec telah menemukan satu Dragon Ball, dan sekarang mereka sedang menuju ke Dragon Ball yang kedua, dan chapter kali ini pun bersambung. Lalu bagaimana dengan kelanjutan dari ceritanya? Tunggu di video saya selanjutnya, dan apabila ada kesalahan atau salah kata dalam penyampaian cerita kali ini, saya mohon maaf, dan sampai jumpa lagi, bye-bye.